complicated when it hurts. Oke, halo semua, lagi sampai lagi kita di channel Goryo. Hari ini kita udah sesuai dengan apa yang di vote kemarin. Kita bakalan gabung sama tim Honda, tapi di sini ada 4 Honda tim yang sekiranya bakal menjadi tim baru kita untuk musim ketiga. Jadi pakai LCR Honda dengan gaji yang cukup tinggi, yaitu 1,1 juta CR untuk salarinya, atau malah justru dari kubu Oren, yaitu Repsol Honda Team. Nah, di sini untuk Honda Repsol sendiri memiliki gaji yang tinggi sekali, 1,3, dan sangat jauh dari LCR Honda Castrol dengan perbedaan cukup tinggi. Sepertinya hari ini kita bakal lihat dulu untuk perbandingan antara tim lainnya juga, yaitu di LCR Hyundai Demazu, yang mana LCR ini dia pendapatannya itu gajinya ada di tengah-tengah antara pabrikan sama satelit LCR Castrol. Sementara untuk di HLGP di sini dia juga cukup rendah di 1,1, cuman dia kayaknya masih tinggi daripada LCR Honda Castrol, kan benar. Jadi hari ini sepertinya udah fix ya, kita bakal gabung sama tim yang gajinya paling gede. Ditambah lagi hari ini di musim kali ini Honda Repsol itu performanya benar-benar terpuruk banget dengan seringnya crashnya Paul sama Marc Marquez cuy. Jadi apakah hari ini Asep bakal bisa ngebantu mereka atau enggak? Dan untuk hari ini kita untuk musim depan, di musim tepatnya di MotoGP seri pertama, kita bakal menggunakan kalender official, yaitu dengan tanpa adanya race di GP Amerika serta Argentina, karena kita bakal ngikutin regulasi yang ada versi sekarang supaya nanti di musim depan atau musim kedua kita bisa menggunakan kalender yang versi lama atau full kalender. Dan akhirnya sampailah kita di lobby untuk karir bersama Honda Repsol Team atau season ketiga kita bersama Asep Surasep. Dan gak tahu kenapa di sini meskipun kita gabung sama tim Repsol Honda, tapi di klasemen kenapa kita kok nggak ada bersandingan sama Marquez atau Pol Espargaro? Ini kayaknya gara-gara kita ada satu sponsor yang kita lepas nantinya, yaitu Red Bull, dimana kita bakal menggunakan Honda yang pure dari Repsol tanpa ada embel-embel dari Red Bull, hingga akhirnya kita berada di posisi yang paling ke bawah, di bawah dari 2 Aprilia. Bayangin aja cuy, mentang-mentang kita rookie, kita dari Indonesia dan sangat hitam banget untuk di antara pembalap ini. Yang paling hitam ya cuman Asep sih sebenarnya. Tapi semoga aja sih kita hari ini meskipun kita dikucilkan dengan tanpa ada sponsor Red Bull di motor bahkan di wearpack, cuma tadi di tampilan menunya itu di lobby itu masih ada Red Bull, itu nggak apa, karena untuk versi rendernya emang mungkin tadi keduluan kita pakai Red Bull kali ya. Jadi hari ini untuk development kita, wow, ada 4 cuy yang bakal kita development. Ada engine, frame, aerodynamic hingga elektrik, dan kita masih berada di development yang cukup bawah banget, apalagi di elektronik itu nggak ada sama sekali. Benar-benar luar biasa, bahkan di engine kita harus ngepur banget cuy, ngepush banget pokoknya. Dan hari ini untuk mekanik kita ternyata pun ya kita kekurangan mekanik untuk ngembangin ini, karena kita nggak memiliki data analis sama chief engineer itu yang bagus, yang bisa untuk mengalokasikan semua kru mekanik kepada part-part yang emang harus fokus dikembangin. Makanya ntar gue bakal coba lagi untuk cari manajer supaya bisa nyariin orang-orang yang emang berbakat untuk di bidang kita, karena ini mekanik kita sekarang tuh kayak bener-bener rese banget. Gak tau kenapa dia nggak pernah untuk mencari kepala mekanik sama data analis yang emang berpotensi untuk ngembangin motor kita atau ngebantu Surasep. Kita langsung aja untuk ngebuang manajer saat ini karena udah nggak perlu cuy, serius. Ini manajer kita bener-bener nggak efektif, nggak aktif untuk ngecari orang-orang yang penting di sini. Makanya ya wajar aja kita ngebuang tadi untuk manajer lama. Jadi semuanya nanti di musim depan, musim ini atau beberapa minggu depan kita udah ada notifikasi bahwa ada manajer yang sekiranya mau untuk kerjasama sama Asep lagi untuk ngembangin Honda RC 2 atau 3V. Semoga aja ya. Aduh, baru aja ya kita lepas dari pitbox, malah kita udah crash. Begitu luar biasa susahnya kita ngendarain motor MotoGP, apalagi menggunakan Honda RC23V yang notabene motornya itu kayak belum perfect untuk bisa buat menang. Bahkan Paul sama Marquez aja dari seri Qatar hingga saat ini di seri Catalunya bolak-balik mereka crash di sesi free practice. Bahkan parahnya di seriesnya mereka juga ikut crash, dan kayaknya emang si Honda hari ini di musim ini benar-benar butuh pengembangan yang emang perfect. Entah buat siapa, kalau misalkan nanti Honda fokusnya ngembang buat Marquez aja, kemungkinan bisa sih Honda untuk menjadi juara lagi. Tapi hari ini ceritanya beda lagi karena Marquez lagi cedera, masih belum sembuh total, apalagi untuk pengembangan dari Honda juga masih dibangun sama Stephen Bradle.
Ya ampun, motor kita malah nggak bisa. Aduh, sayang banget dong. Baru kita turun ke track, kita crash. Motornya udah nggak bisa dipakai lagi cuy. Saat ini Kotaro masih menjadi yang tercepat dengan sewaktu 1 menit 32,229 detik. Dan mereka menggunakan komponen soft medium, sementara kita hari ini pakai medium cuy. Jadi ada alasan kenapa Gusri ngambil jatah tesnya itu di Misano, karena Gusri emang ngerasa klop banget sama Misano. Kalau misalkan hari ini Misano kita nggak bisa menjadi yang tercepat atau bahkan kita crash terus, otomatis di sirkuit lainnya kita bakal sangat kesusahan. Dan sepertinya kita bakal mencoba untuk memiliki target yang nggak terlalu tinggi. Ya minimal kita harus bisa tembus ke 5 besar aja itu di klasemen, supaya kita ada persiapan untuk nantinya bersaing di musim depan. Karena untuk beradaptasi di sini di MotoGP itu kayaknya kita butuh semusim atau mungkin butuh 10 seri. Soalnya kan ini benar-benar beda banget. Ditambah lagi kita masih belum hafal sama breaking point yang ada di kelas MotoGP. Dan saat ini baru aja kita bilangin malah ngelebar, tapi untuk ilustrasi kita udah bisa untuk agak lihai karena kita udah nemuin gimana kah cara yang pas. Saat ini di entry lagi tadi, dan bisa dibilang bahwa gue sendiri sini untuk masalah selama sejak main MotoGP 1, gue sendiri main di kelas MotoGP itu kena dihitung berapa kali cuy. Kayaknya cuma 6 kali doang sih. Yang pertama itu waktu kita tes, terus yang kedua sama Marquez, yang ketiga kita ngetes sama Honda yang aduh malah lebar, aduh telat ngerem dong. Kita harusnya tuh early braking cuy, malah kita telat kan. Ya ampun. Pokoknya kita tuh di sini untuk main di kelas MotoGP karena dihitung loh cuy. Ya paling enggak kita udah main 6 kali untuk di kelas MotoGP, sedangkan kita itu fokusnya ke Moto3 hingga ke Moto, karena kita terlalu fokus makanya kita nggak bisa untuk lebih cepat. Aduh malah ngelipat lagi kan. Kita nggak bisa terlalu cepat untuk beradaptasi bersama kelas MotoGP, apalagi sama Honda. Jadi kita seakan-akan tuh kayak beneran dari bawah dari kelas Moto3. Jadi emang harus beradaptasi. Meskipun saat ini kita menggunakan level yang cukup rendah juga, itu di angka 100%, jadi nggak terlalu tinggi. Ya wajar aja jika kita hari ini masih bisa agak dekat. Cuman kadang ya kalau udah waktu akhir atau menit akhir, biasa AI itu makin nge-push gitu. Saat ini, wah malah wah astaga, mental dong. Ini nih jengkelnya curb yang ada di Giro 1 itu tebel banget cuy. Udah kayak trotoar yang ada di pinggir jalan kan. Ya ampun, wah malah jauh lagi motornya, astaga. Oke lah, gak apa-apa lah ya. Kita hari ini masih permulaan, kita wajar aja kita masih crash. Dan karena kita masih beradaptasi, mencoba untuk memahami fisik dari MotoGP yang kayaknya sih yang gue rasa ini ada update, terutama untuk bagian pengereman. Jadi udah nggak sering stoppy. Mungkin karena kita tadi gaya balapnya nggak terlalu agresif, atau masih kayak gaya balap yang wajar, yang santai-santai aja tanpa kita hard braking. Tapi kalau kita udah pakai gaya hard braking atau yang suka agresif, kemungkinan nanti masalah stoppy bakalan muncul. Itu sepertinya loh ya. Jadi masih belum fix apakah itu bakal ada memang, atau memang udah di-fix sama Simonson supaya nggak menjadi beban bagi para playernya. Saat ini di tikungan terakhir menuju putaran yang sempurna, semoga saja Surasep nggak sampai crash cuy. Keep focus, keep fighting. Dan hari ini kita menggunakan helm dari MT Helmet karena gue rasa helm ini tuh kayak lagi viral banget di Moto3 karena dipakai sama Pedro Acosta. Apalagi Pedro Acosta ini performanya lagi luar biasa, meningkat drastis. Jadi kita bakal pakai helm ini aja untuk musim ketiga atau di kelas MotoGP awal bersama Honda Repsol, karena kita tuh pengen cuy pakai suasana baru. Wey, itu ngapain sih Alex Marquez crash? Astaga. Mantan rekan tim dari Marc Marquez di musim 2020 malah crash cuy. Ya malah main di loseran kan. Saat ini kita aduh malah stopping kan. Kemana aja baru aja dimulai. Baru dibilangin tadi ternyata masalah stopping kalau kita mainnya udah mulai liar, udah mulai agresif, ternyata stopping bakalan muncul. Jadi kita nggak bisa untuk ini BTW lap time kita masih rapat tuh sama Bagnaia dengan waktu 1,08, yang berarti tuh kalau kita bisa cepet lagi kita bisa untuk menyamai, paling nggak bisa untuk tembus di 3 besar dekati Kotaro sama si Bagnaia, karena kita hari ini masih menggunakan 100 makanya nggak terlalu susah. Tapi kalau udah nanti kita bisa menang ya, berkali-kali menang, 2 kali atau 3 kali menang dengan status yang sama atau berturut-turut, kita bakal coba untuk naikin levelnya ke level yang paling tinggi, yaitu di level 120%. Saat ini menuju tikungan terakhir di final corner. Hati-hati, dan kita malah lebar dong, astaga. Malah keluar track, astaga. Aduh, sayang sekali kita udah hampir tadi untuk ngepangkas waktu dari Bagnaia. Malah kita crash. The loser juga cuy, ya ampun. Susah gampang ini ya. Oke, semangat, masih ada waktu lagi.
Itu di sewaktu 29 menit lagi untuk kita bisa memanfaatkan cuy waktu yang ada. Tapi kita bakal coba untuk lebih what the hell man? Ngapain malah crash lagi? Astaga, gabut bet asli. Ini malah kita di tengah jalan dong. Semoga nggak ada yang crash cuy. Semoga nggak ada yang nabrak kita cuy. Ini bahaya banget asli. Astaga, nekat banget. Nakagami untung nggak sampai nabrak. Oke, here we go. Putaran kedua semoga aja nggak sampai crash ya cuy. Karena kita butuh waktu untuk bisa ngebandingin di manakah letak maksimal kita untuk membawa Honda RC23 kita. Saat ini lagi-lagi malah wobble tadi gara-gara kita tebal. Saat ini dengan kedua dan ketiga Alex Marquez berada dengan kita. High speed gunner kembali from malah crash lagi. Ya ampun, parah banget asli. Ini kita crash sudah ada 4 kali loh ini J. Ya ampun, parah banget dah. Ngapain bus ini crash juga. Wih, ada yang nabrak ya Tiam Miguel Oliveira. Mental anjir. Astaga, astagfirullah. Malah kita miss tadi. Kita malah ngomong kasar tadi cuy. Astaga, ya ampun parah banget. Jorge Martin crash juga dong. Ramai dong ini yang kena cuy. Jadi korban banyak. Iya, ini ngapain malah kaku gini? Ini ngapain kaku gini? Nggak bisa digerakin. Ini kita masih pakai foto mode dan tumben banget ada kayak gini cuy. Ini kayak pose standar kalau kita lagi nge-modding, kita lagi untuk nge-masking tuh biasanya emang kayak gini posenya. Cuman ini nggak tahu kenapa kok malah bisa terjadi di dalam gamenya. Aneh aja. Ini sebenarnya gara-gara tadi kita sempet crash terus kita ketabrak. Kita waktu mau nyobain, kita waktu mau ngangkat motornya, malah kita ketabrak. Makanya terjadilah sebuah bug yang nggak pernah kita dapatkan, yaitu dimana si Asep atau player kita itu langsung nge-freeze, kaku mendadak, udah kayak kena es batu dan nggak bisa untuk cair. Ya, udah bisa dong. Wah, udah bisa cuy. Masih, ya astaga, motor kita malah rusak dong. Berkali-kali tabrakin sama sini nih, astaga. Nasibnya Asep terlalu suram di sini ya. Sepertinya hari ini di musim kali ini kita bakal makin suram banget untuk berlaga di MotoGP. Tapi semoga aja enggak cuy. Karena kita butuh banget untuk bisa bersaing, karena apalagi kita nih masih beradaptasi dengan Honda RC23V yang notabene motornya masih penuh untuk kita kembangin. Perlu kita kembangin lagi supaya makin maksimal untuk bisa menangi beberapa balapan yang ada di musim kali ini atau season ketiga. Yaudah, kita coba lagi untuk langsung ngegeber. Kita coba untuk putaran terakhir ini sebagai latihan aja, sebagai awal mula kita berlaga bersama untuk main di kelas MotoGP, karena kita butuh adaptasi cuy. Jadi kita wajar aja kalau kita sering crash dan masih butuh banyak belajar untuk semakin lancar mengendarai motor yang sangat-sangat luar biasa. Ngapain ini autopilot aja masih kayak gini, apalagi kalau kita main yang versi normal kan, yang kita kendali langsung ini malah parah banget sih. Ya, membelang lebar lagi dong. Gak apa-apa, masih ada waktu lagi. Semoga hari ini kita di putaran terakhir bisa memiliki waktu yang cepat. Minimal kita harus bisa untuk berada di dalam 5 besar. Dan hari ini yang gue kira tadi Sekotaro bakal menjadi pembalap yang selalunya menjadi tampil tercepat. Malah sebaliknya, justru Bagnaia yang menjadi tercepat dengan waktu 1 menit 32,081 dan ngalahin Kotaro yang ada di posisi kedua. Saat ini Bang lebar dong, astaga, kurang fokus lagi cuy. Masuki tikungan ke-5 dan tikungan ke-6 menuju akselerasi dan bisa kasur Rasep di sektor kedua, memangkas waktu dari Bagnaia dengan sangat cepat. Saat ini menuju entry gun nanti ke-8 kita hard braking kembali from Rasep, malah cukup sliding tadi. Hati-hati, cukup bagus, masih di Bang lebar lagi kan. Pokoknya di situ kita harus agak sedikit early braking supaya kita nggak ngelebar. Saat ini masuki sektor ketiga. Header kedua 2,2 dari Bagnaia. Astaga, terlalu lagi. Rasep gagal untuk melakukan early braking sehingga kita melebar. Saat ini di high speed corner sektor ketiga. Agak berat buat kita blocking karena hari ini kita motornya emang kalau buat kecepatan tinggi itu makin susah buat kita arahin cuy. Nah, saat ini menuju entry corner tikungan ke-14 dan di final sektor bisa Rasep menjadi pengisi 5 besar atau malah justru sebaliknya. Saat ini yang terakhir, hati-hati. Oke, sangat mulus dan gak ngelebar. Fokus kembali from Rasep dan sekarang ini Rasep meraih posisi keberapakah di sesi tes dan ternyata di posisi ke-18 dengan jarak 0,5 dari Bagnaia. Oke, kita coba lagi supaya bisa untuk lebih memangkas waktu dari Bagnaia supaya bisa untuk mengisi podium ketiga. Nah, saat ini tepatnya di final sektor flying lap kedua akan Rasep memiliki waktu yang bagus untuk menghadapi Ducati Yamaha serta
Dekat tim kita yaitu Mark Marquez. Saat ini menuju first corner. Putaran kedua. Flank left bagi Surasep. Semoga nggak ngelebat dan bagusnya kita masih berada di jalur yang untuk bertahan. Saat ini high speed corner. Tikungan ketiga, hati-hati jab crash, rawan sliding, rawan krep tebal. Saat ini kita heartbreaking kembali from Surasep menuju sektor 2, semakin cepat mendekati Bagnaia. Akankah kita bersama Surasep di entry kon luar biasa 0,1 dari Bagnaia yang berarti kita semakin bisa untuk menjadi pengisi 3 besar di sesi tes Mizano. Saat kita heartbreaking kembali, malah Stopido malah mental. Astaga, tadi malah astaga, ya udahlah, pasti kita crash cuy. Gak bisa kita bantah, kita pasti bakal crash. Soalnya ini kalau kita makin paksa buat ngerem ke dalam, yang ada motornya malah crash cuy. Jadi ya udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita udah ada pandangan gimana kah lap time kita kalau misalkan kita balapan di sirkuit yang emang kita ngerasa klop banget cuy, kayak di Misano. Jadi tapi ini kan kita masih main di level yang cukup rendah, itu di level 100, makanya kita masih bisa untuk bersaing. Tapi kalau udah level tinggi sepertinya bakal susah banget kan. Jadi ya udahlah, gak apa-apa. Kalau gitu langsung aja untuk mengakhiri video kali ini. Kita bakal ketemu lagi di next video. Kalau gitu thank you nonton dan sampai ketemu di Race GP Qatar. Oke, bye, ciao.